Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan para calon-calon CPNS atau mau masuk perguruan tinggi atau mau tes di mana saja yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Kali ini kita akan membahas cara cepat dan tepat jawab soal TWK, khususnya yang berkaitan dengan Pancasila. Saya akan membantu Anda bagaimana cara cepat belajar dan memahami soal-soal yang berkaitan dengan TWK Pancasila. Baik. Soal TWK, tes wawasan kebangsaan itu terbagi 3 pada umumnya, ya. 1, berkaitan dengan Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Yang berkaitan dengan Pancasila itu soal lebih kurang 13-15, Undang-Undang Dasar juga lebih kurang 13-15, dan Bhinneka Tunggal Ika 9 atau mungkin 7. Total soal sekitar 35 soal secara keseluruhan. Oleh karena itu Anda harus pahami, karena luasnya ini bahasan, luasnya ini pembahasan materi, oleh karena itu kita harus mempersempit bagaimana sih mengenal soal-soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan sangat sungguh sayang sekali kalau 35 soal tidak bisa kita jawab, padahal ada cara cepat dan tepat kita belajar dan memahami soal seperti itu. Baik. Nah, kali ini kita membahas tentang berkaitan dengan Pancasila. Apa sih yang soal-soal terkait dengan Pancasila atau pokok bahasan berkaitan dengan Pancasila? Ya, yang pertama adalah sejarah lahirnya Pancasila. Ya, itu lebih kurang 2-5 soal itu. Ya. Kemudian butir-butir yang berkaitan dengan 5 sila Pancasila. Dan yang ketiga berkaitan dengan ideologi Pancasila. Baik, selanjutnya. Nah, soal terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila antara lain seputar ini. Baik, saya akan sampaikan yang pertama, Pancasila itu lahir pada 1 Juni 1945 dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada saat itu terdiri dari 62 orang anggota badan. Pada tanggal 29 Mei yang menyampaikan gagasannya itulah adalah Muhammad Yamin tentang dasar negara Indonesia. Ya. Setelah itu adalah Dr. Supomo. Dan tepatnya 1 Juni adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan 5 dasar. Ya. Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Menurut Soekarno pada saat itu dia menyampaikan 5 gagasannya terkait dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga persatuan dan kesatuan, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan dan Maha Esa. Di kemudian pada rapat itu tersebut itu digagas dan kemudian disampaikanlah atau disempurnakanlah seperti sekarang ini. Dan tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Nah, soal-soal yang terkait dengan tentang butir 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimanapun bentuk soalnya atau dibolak-baliknya oleh pembuat soal, semua yang berhubungan dengan agama, toleransi beragama, hari raya adalah itu pasti sila 1. Jadi jangan Anda terkecoh, jangan Anda bingung. Pokoknya semua yang berhubungan dengan agama, toleransi beragama, atau kebersamaan dalam beragama, kemudian mengenai hari raya, itu adalah sila 1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimanapun soalnya, semua yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan perilaku, hormat menghormati, persamaan derajat, tenggang rasa, itu adalah sila kedua. Jadi jangan Anda
kemana-mana. Pokoknya yang berhubungan dengan itu ya itulah. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Semua yang berhubungan dengan cinta tanah air, suka dengan pakaian produksi dalam negeri, perjuangan, patriotisme, bela negara, lagu-lagu bela negara, lagu-lagu perjuangan itu berhubungan dengan persatuan Indonesia, sila ketiga. Kemudian yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Semua yang berhubungan dengan demokrasi, pemilu, musyawarah, mufakat, gotong royong, kepemimpinan, itu adalah sila keempat. Jadi apapun bentuk soalnya, pasti seperti itulah jawabannya. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah semua yang berhubungan dengan penegakan hukum, keadilan, persamaan di muka hukum, atau apa saja yang berhubungan dengan keadilan, itu pasti sila kelima. Jadi inilah soal yang 5 sila, inilah yang diputar-putar orang menggunakan bahasa-bahasa yang lain, menggunakan bahasa-bahasa yang dibolak-balik segala macam, tapi jangan Anda terkecoh. Intinya adalah itu semuanya. Baik. Nah, soal-soal berkaitan dengan ideologi Pancasila. Nah, sering kita dengar adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman bernegara. Artinya, menjadikan pedoman dalam bernegara. Fungsi sebagai ideologi negara pertama adalah Pancasila berperan sebagai alat pemersatu masyarakat. Yang kedua, berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, Pancasila merupakan identitas bangsa dan juga berperan untuk melihara dan mengembangkan identitas tersebut. Dan keempat adalah Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, itulah fungsinya sebagai Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Nah, itu disebut pandangan hidup. Ya, atau sering disebut way of life, ya. Seperti itu ya. Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. Pancasila merupakan kepercayaan bangsa Indonesia dan sebagai sumber hukum negara. Nah, dalam hal ini kita harus bersikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Adalah sikap, adalah tindakan yang didasari oleh pemikiran, perasaan menjiwai Pancasila sebagai ideologi persatuan. Sikap ini diterapkan di keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan dalam tempat tinggal, pergaulan internasional, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, sering kita dengar juga Pancasila sebagai falsafah. Adalah Pancasila berperan sebagai pandangan, nilai, dan isi pembentukan ideologi Indonesia. Pancasila sebagai falsafah mempunyai fungsi pengendalian dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, demikian soal yang berkaitan dengan Pancasila. Oleh karena itu, seputar itulah soal-soal yang akan diramu oleh yang membuat soal. Alangkah sayangnya kalau kita tidak pahami, padahal materinya sangat singkat. Demikian, semoga Anda lulus dan ikuti trip TWK berikutnya, Undang-Undang 95 dan Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.